SMK Negeri 1 Juwiring. Perkenalkan, nama saya Keisha Nanda Eka Saputri dari kelas 10 PM2. Dan saya Aisyah Septiani dari 10 PM2. Benteng Brandebu terletak di Jalan Jenderal Ayani nomor 6 Ngupasan, Kondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Benteng Brandebu memiliki sejarah panjang sebagai tempat pertahanan dan saksi bisu peristiwa bersejarah di Yogyakarta. Pada masa lalu, benteng ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai tempat penyimpanan senjata, markas tentara, dan bahkan tempat tahanan. Saat ini menjadi museum benteng Brandebu. Selokan Mataram merupakan sarana irigasi yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada masa pendudukan Jepang. Selokan Mataram berhulu di Bendungan Karangtalun di Dusun Karangtalun, Desa Karangtalun, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, dan berada sebelah timur Sungai Progo. Bendungan Karangtalun terbagi menjadi dua aliran, yaitu Selokan Van der Wijk dan Selokan Mataram. Sebenarnya Bendungan Karangtalun dan Selokan Van der Wijk sudah ada terlebih dahulu karena dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Kongres Pemuda Indonesia di Jogja, alun-alun utama dan Balai Mataram, Jogja, tanggal 10 sampai 11 November 1945. Kongres dipimpin oleh Jenderal Solah dan dihadiri oleh 32 orang utusan dari 30 organisasi pemuda di Indonesia. Kongres berlangsung di alun-alun utara dan Balai Mataram, Yogyakarta. Sekarang Gedung Sonisana. Pertempuran Kota Baru, Yogyakarta, 7 Oktober 1945. Kegagalan berudah antara rakyat Jogja dengan pasukan Jepang. Perihal penyerahan senjata Jepang menjadi penyebab pecahnya pertempuran Kota Baru pada 7 Oktober 1945. Sejak subuh, rakyat yang sebagian besar pemuda, pelajar beserta Badan Keamanan Rakyat atau BKPRI mengadakan kontrak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru. Lahirnya organisasi Muhammadiyah. Kauman, Kondomanan, Yogyakarta, 18 November 1912. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan gagasan dalam pertemuan saat diputuskan berdirinya organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada awal berdirinya, tujuan Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Indonesia. Muhammadiyah tidak hanya tampil sebagai organisasi keagamaan semata, melainkan juga tampil sebagai organisasi yang berfokus pada permasalahan sosial dan pendidikan. Kedatangan Jepang di Yogyakarta telah mengubah jalannya sejarah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertindak tegas dan mantap di hadapan pembesar Jepang. Beliau berkata bahwa untuk segala hal yang berhubungan dengan masalah Kesultanan Yogyakarta, hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Sultan. Hal ini dilakukan agar Raja Yogyakarta tersebut dapat terus memimpin rakyatnya secara langsung. Karena sikap tegasnya tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikukuhkan kedudukannya sebagai penguasa dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1942 oleh pembesar tentara Jepang di Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, daerah Kesultanan berstatus Kochi, daerah istimewa. Demikian pula Kesunanan Surakarta. Pada tanggal 6 Januari tahun 1923 di dalam National Institute Taman Siswa dibentuk sebuah majelis yang disebut Institut Rahat yang bertugas memperlancar jalannya pendidikan. Sebagai akibat dari adanya pemogokan kaum buruh di pabrik gula tersebut,
kemudian memberi inspirasi bagi buruh-buruh lain seperti di buruh perkebunan, pegadaian maupun di perusahaan kereta api milik pemerintah Belanda. Oleh karena keberaniannya melakukan pemogokan, kemudian R.A. Suryo Pranata mendapat sebutan The Sticking Konig yang berarti Raja Pemogokan. Ketika mulai terdesak dan mengalami kekalahan di beberapa medan pertempuran, Jepang merubah strategi pertahanannya dalam Perang Pasifik yang banyak memerlukan dukungan rakyat. Pada tanggal 1 November 1944 didirikan Badan Pelopor atau Suishientai. Pada bulan Desember tahun 1944 dibentuklah Barisan Berani Mati atau Jibakutai. Di kalangan pelajar juga dibentuk korps pelajar yang mendapat latihan kurang lebih 2 jam selama seminggu, disebut Gakukotai. Kongres Perempuan Indonesia ini diprakarsai oleh Nai Sukonto dari Wanita Tomo, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa dan Nona Sujatin dari Putri Indonesia dan didukung oleh 7 organisasi wanita antara lain Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Wanita Katolik, yang Javi bagian gadis-gadis Kristiskring, Asia dan GI Bida Islamitan Bondems Abdeling. Pada tanggal 25 31 Desember tahun 1928 yang Javi mengadakan kongres di Yogyakarta, tepatnya di dalam Joyodipuran Jail, Intelan 139 sekarang Jail, Brigjen Katamso 23. Pelaksanaan kongres tersebut mempunyai makna yang sangat penting di mana kongres memutuskan bahwa yang Javi akan mengadakan fusi dengan organisasi pemuda lainnya. Keputusan ini sebagai realisasi dari dicetuskannya Gelar Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta tanggal 26 28 Oktober tahun 1928. Dalam pidatonya yang pertama, Sri Sultan HB ke-9 menyatakan, "Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa barat dan timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa." Sepeda ontelku.